warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan melakukan yaitu pada morning meeting. Sebelum mulai ada baiknya kita melakukan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja untuk memulainya. Di mana di sini ada kepala ruangan, itu akan diperankan oleh saya sendiri. Kemudian Katim 1 oleh Rosari, Kat 2 oleh Rido, perawat 1 oleh Mustika, dan perawat 2 itu oleh Gisel. Sedangkan perawat 3 diperankan oleh Mutia. Kemudian perawat 4 Sodikin, perawat 5 Sherly, dan Notulen diperankan oleh Sedian. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran saudara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai meeting morning pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menyelesaikan tugas sebagai perawat di ruang Siti Walidah dengan baik. Berkatilah kegiatan kami pada pagi hari ini agar dapat berjalan dengan baik. Pada pagi hari ini, kita akan melakukan meeting morning. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi intern ruang perawatan sebagai wahana informasi dan komunikasi. Diskusi kita pada hari ini membahas kegiatan keperawatan dan non-keperawatan di ruang Bougainville. Adapun materi yang kita diskusikan yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, penerapan keperawatan. Yang kedua, penerapan prosedur-prosedur tindakan keperawatan. Yang ketiga, kedisiplinan karyawan, yaitu kehadiran, seragam, dan atributnya. Kemudian keempat, peralatan dan intervensinya. Saya ulangi, perawatan dan inventarisnya. Kemudian pelimpahan tugas antar shift, yaitu operan keliling atau meeting morning. Hubungan antar karyawan, kerjasama antar tim, hubungan perawat dengan pasien, dan koordinasi dengan unit lain, yaitu farmasi, laboratorium, komite medis, fisioterapi, instalasi gizi, dan sebagainya. Ini beberapa materi yang kita bahas. Apakah ada hal lain yang perlu didiskusikan selain materi yang saya sebutkan? Tidak ada, Pak. Baiklah, jika tidak ada, kita awali diskusi ini pada pagi hari ini dengan materi yang pertama dan kedua, mengenai penerapan proses keperawatan dan penerapan prosedur-prosedur tindakan keperawatan. Kepada Katim 1, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya selaku Katim 1 untuk menjelaskan proses keperawatan dan penerapan prosedur-prosedur tindakan keperawatan di ruang Bougainville. Untuk proses keperawatan sudah berjalan dengan baik dan dilakukan secara sistematis dari pengkajian, analisa masalah, perumusan atau penegakan masalah, penutupan tujuan, perumusan rencana tindakan, pelaksanaan tindakan dan evaluasi. Pengkajian yang dilakukan mulai dari proses pendekatan keperawatan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan identitas, keluhan pasien, dan data biopsikososial spiritual. Dari pengkajian tersebut dapat dianalisis masalah yang ada. Tahap berikutnya adalah penetapan tujuan berdasarkan masalah yang muncul, dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka disusunlah rencana keperawatan. Rencana keperawatan inilah yang menjadi acuan dalam melakukan tindakan keperawatan. Setelah dilakukan tindakan, kemudian dilakukan evaluasi. Apabila hasil evaluasi menunjukkan ada tujuan yang belum tercapai atau masalah yang belum teratasi, maka proses keperawatan dilakukan kembali. Selanjutnya, mengenai penerapan prosedur-prosedur tindakan keperawatan, ruangan dilengkapi dengan prosedur-prosedur tindakan keperawatan. Prosedur-prosedur keperawatan tersebut merupakan standar acuan dalam melaksanakan tindakan keperawatan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku Katim 2. Untuk penjelasannya hampir sama dengan yang sudah disampaikan oleh Katim 1 tentang proses perawatan dan penerapan, prosedur-prosedur tindakan keperawatan di ruang Asoka. Untuk proses keperawatan sudah berjalan dengan baik dan dilakukan secara sistematis dari pengkajian, analisa masalah, perumusan, penekanan masalah, penutupan tujuan, perumusan rencana tindakan, pelaksanaan tindakan keperawatan dan evaluasi. Pengkajian yang dilakukan dimulai dari proses pendekatan keperawatan, kemudian dilakukan dengan pengumpulan identitas, keluhan pasien dan data biopsikososial spiritual. Dari pengkajian tersebut dapat dianalisis masalah yang ada,
Tahap berikutnya adalah tahapan tujuan berdasarkan masalah yang muncul. Dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka disusunlah rencana keperawatan. Rencana keperawatan inilah yang menjadi acuan dalam melakukan tindakan keperawatan. Dan setelah dilakukan tindakan, kemudian dilakukan evaluasi. Apabila hasil evaluasi menunjukkan ada tujuan yang belum tercapai atau masalah yang belum teratasi, maka proses keperawatan dilakukan kembali selanjutnya mengenai penerapan prosedur-prosedur tindakan keperawatan ruangan. Dilengkapi dengan prosedur-prosedur tindakan keperawatan. Prosedur-prosedur keperawatan tersebut merupakan standar acuan dalam melaksanakan tindakan keperawatan. Baiklah, terima kasih kepada Katim 1 dan 2 yang telah menjelaskan mengenai proses keperawatan dan penerapan prosedur-prosedur tindakan keperawatan di ruang Bougainville serta ruang Asoka. Selanjutnya, materi keempat mengenai kedisiplinan karyawan, yaitu kehadiran, seragam, dan atributnya, dan pelaksanaan inventarisnya yang akan disampaikan oleh perawat Mustika. Silakan. Baik, terima kasih mengenai kedisiplinan karyawan, yaitu kehadiran seragam dan atributnya. Disiplin merupakan hal yang penting dalam bekerja dan tidak bisa dipisahkan dari seorang perawat atau pegawai. Di ruang Bougainville, dalam hal kedisiplinan masuk dan pulang kerja, karyawan sudah cukup baik dilihat dari kehadirannya. Mengenai seragam ataupun atribut oleh seluruh karyawan yang bekerja di ruang ini, sudah sesuai dengan tata tertib. Terdapat 14 karyawan yang bekerja di ruang Bougainville yang terdiri dari 10 perawat termasuk kepala ruangan, 1 petugas servis, dari 1 petugas administrasi, 2 orang asper, dan 1 orang hygiene service. Dari 14 orang karyawan yang ada, kesemuanya telah memiliki kedisiplinan kerja yang baik, melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Sedangkan untuk peralatan dan inventarisnya, peralatan merupakan bagian penting dalam bekerja bagi seorang perawat. Karena sebagian besar tindakan yang dilakukan membutuhkan suatu peralatan. Baik, terima kasih Perawat Mustika atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya penjelasan untuk ruang Asoka kepada Perawat Gisel, saya persilakan. Baik, terima kasih. Mengenai kedisiplinan karyawan atau kehadiran, seragam, dan atributnya, disiplin merupakan hal yang penting dalam bekerja dan tidak bisa dipisahkan dari seorang perawat ataupun pegawai. Ruang Asoka adalah disiplinan masuk dan pulang kerja, karyawan sudah baik dilihat dari kehadiran. Mengenai seragam ataupun atribut yang dikenakan oleh seluruh karyawan yang bekerja di ruangan ini sudah sesuai dengan tata tertib. Terdapat 16 karyawan yang bekerja di ruang Asoka yang terdiri dari 12 perawat, termasuk kepala ruangan, dengan 1 petugas administrasi, 2 orang asper, dan 1 orang hygiene service. Dari 16 karyawan yang ada, kesemuanya telah memiliki kedisiplinan kerja yang baik, melakukan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Sedangkan dari peralatan dan inventarisnya, peralatan merupakan bagian yang penting dalam bekerja, apalagi bagi seorang perawat, karena sebagian besar tindakan yang dilakukan membutuhkan suatu peralatan. Baik, terima kasih kepada Perawat Gisel atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi kelima dan keenam mengenai pelaksanaan proses keperawatan, pelimpahan tugas antar shift dan hubungan antara perawat akan disampaikan oleh Perawat Mutia dan Perawat Sodikin. Kepada Perawat Mutia, silakan terlebih dahulu. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mengenai pelaksanaan proses keperawatan tentu harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai di rumah sakit ini. Pelaksanaan jam kerja karyawan dibagi dalam 3 shift, yaitu shift pagi pada jam 7 sampai pukul 2 siang, shift sore jam 2 sampai pukul 9, dan shift malam jam 9 sampai pukul 7 pagi. Dalam setiap pergantian shift tersebut dilakukan pelimpahan tugas atau sering disebut dengan operan jaga. Hal ini bertujuan agar tindakan keperawatan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan perkembangan keadaan pasien dapat terpantau sedini mungkin. Baik, silakan dilanjutkan oleh Perawat Sodikin untuk penyampaian materinya. Pelimpahan tugas dilaksanakan di ruang perawat serta di ruang perawatan atau kamar pasien. Di ruang perawat dilakukan pelimpahan tugas perawat yang telah melaksanakan shift pada perawat yang akan melaksanakan shift. Perawat yang telah melaksanakan shift menjelaskan mengenai jumlah pasien
di ruangan perawat dan perkembangan dari masing-masing pasien, mulai dari keadaan umum, keluhan, tindakan yang akan dilakukan, tindakan yang belum dilakukan, dan rencana tindakan selanjutnya, serta hal-hal yang akan menyangkut pasien tersebut. Pelimbangan tugas tim tersebut didokumentasikan dalam buku laporan perawat sesuai dengan resep dokter yang bertanggung jawab. Setelah itu, perawat akan berkeliling ke ruang-ruang kamar pasien dan di ruang kamar pasien. Perawat yang telah melaksanakan tugas tim akan memperkenalkan perawat yang bertugas tim berikutnya, sehingga diharapkan pasien dapat mengenal perawat yang akan merawat selama satu shift berikutnya. Mengenai hubungan antara perawat dengan karyawan, telah memiliki hubungan suasana keharmonisan tercipta dengan baik. Hal tersebut terlihat dari komunikasi antar karyawan dan kekompakan dalam melaksanakan pekerjaan. Kesenjangan antara senior dan junior hampir tidak tampak. Antara yang tua dan yang muda tetap saling menghormati dan saling berbagi informasi bila ada hal-hal yang baru. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya dari Perawat Mutia dan Perawat Sodikin. Selanjutnya kita ke materi ke-7 dan ke-8 mengenai kerjasama tim, hubungan perawat dengan pasien atau keramahan, dan koordinasi dengan unit lain yaitu farmasi, laboratorium, komite medis, fisioterapi, instalasi gizi, dan lain-lain. Yang akan disampaikan oleh Perawat Sherly. Kepada Perawat Sherly, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai kerjasama tim. Seorang perawat yang bekerja di rumah sakit dalam bekerja tidak bisa bekerja sendirian, akan tetapi memerlukan kerjasama dengan perawat yang lain ataupun dengan unit yang lain. Ruang Siti Walida, semua perawat merasa bahwa mereka adalah bagian dari suatu tim yang harus selalu bekerja sama. Dari keharmonisan antar karyawan yang telah terbentuk akan tercipta kerjasama tim yang solid, dan tim yang solid berpengaruh baik bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat pasien. Selanjutnya mengenai hubungan perawat dengan pasien, keramahan. Di ruang Siti Walida, hubungan perawat dan pasien sudah baik. Ini dapat dilihat dari cara perawat dalam melayani pasien. Sebagai contoh, saat pasien secara terbuka akan mengungkapkan tentang keluhan atau masalah yang dirasakannya, dan perawat mendengarnya, kemudian berusaha membantu dengan melakukan tindakan yang dapat mengurangi keluhan pasien tersebut. Setelah itu, bila ada masalah yang memerlukan kolaborasi dengan dokter, maka perawat akan segera melaporkan kepada dokter yang bertugas. Sedangkan untuk koordinasi dengan unit lain, farmasi, laboratorium, komite medis, fisioterapi, instalasi gizi, dan lain-lain, terciptanya tindakan proses keperawatan yang menyeluruh tidak terlepas dari kerjasama dengan unit-unit lain. Kerjasama unit-unit lain diperlukan untuk membantu tercapainya tujuan dari tindakan keperawatan, yaitu mengatasi masalah yang dihadapi pasien. Terima kasih kepada Perawat Sherly atas penjelasan yang diberikan, dan kepada semua perawat dan petugas yang bekerja di ruangan Siti Walida atas laporan dan kerjasama yang sudah dijalankan. Baik, jika tidak ada yang lagi, saya persilakan untuk menyampaikan atau menyimpulkan hasil meeting morning pada pagi hari ini. Kepada Saudara Sirdian, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diketahui pada hari ini, kita membahas 9 materi mulai dari penerapan proses keperawatan sampai koordinasi dengan unit lain. Dalam diskusi pada hari ini, kita dapat disimpulkan kegiatan di ruang Siti Walida telah berjalan sesuai dengan prosedur asuhan keperawatan dan dapat dikatakan sudah cukup baik. Mulai dari hubungan intern, perawat dalam tim di dalam ruangan Siti Walida, hubungan perawat selaku pemberi pelayanan dengan pasien, dan juga kerjasama atau koordinasi dengan unit-unit lain dalam rumah sakit sudah berjalan dengan baik, tanpa ada kendala yang mengurangi pelayanan terhadap pasien. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Notulan yang telah menyimpulkan hasil diskusi kita ini.
Saya harapkan kegiatan keperawatan dan non-keperawatan seperti ini harus terus ditingkatkan, sehingga pelayanan keperawatan pada klien terus berjalan dengan baik. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.